Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه وبعد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku yang seiman, yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menghadiri dan mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang seiman dan rahmat oleh Allah, tentunya ya, ini pertemuan kita mungkin yang kedua kalau nggak salah ya, dan tidak perlu kita mengenalkan diri lagi ya. Antum mungkin sudah tahu, cuman ana tidak kenal antum ya. Banyak yang tidak dikenal ya. Tidak mengapa kita tidak dikenal di dunia, yang penting dikenal di akhirat. Ya. Yang penting dikenal di akhirat. Saudara-saudaraku yang seiman dirahmati Allah, sesuai dengan tema, yaitu pembahasan kita tentang pentingnya menjaga kesucian jiwa. Perlu antum ketahui, menjaga kesucian jiwa ini merupakan bagian dari bentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan dengannya Nabi SAW diutus. Ya, mungkin sebagian kita tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus, salah satu tugas yang paling penting dengan diutusnya Rasulullah SAW adalah tazkiyatun nufus, membersihkan, mensucikan jiwa. Nanti akan kita bahas insyaallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya Quran surah Ali Imran ayat ke-164. Sebagaimana Allah firman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini syahid ayatnya ini. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa kalian sebelum antum diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat zaman sekarang ini orang banyak belajar Al-Quran dan Sunnah, tapi dia kurang memperhatikan dalam masalah hatinya. Padahal ini jauh lebih penting dari itu. Makanya kita dapati di antara kalangan penuntut ilmu, ketika bertambah ilmunya menjadi sombong. Antara satu dengan yang lain ada hasad. Bukan di kalangan para penuntut ilmu saja, di kalangan para ulama seperti itu sejak dulu. Yang mana mereka iri dengan ulama tersebut, ya, mulailah mereka menfitnah dan sebagainya. Ini muncul karena penyakit hati, kurangnya memperhatikan dalam masalah tazkiyatun nufus. Nanti akan kita bahas, ini sangat penting. Ya, sangat penting. Atau antum beli bahasa Indonesianya karangan ya,
Ustadz kita, ya, itu kitabnya bagus. Ya, orang tua kita Ustadz Yazid tentang tazkiyatun nufus itu sangat bagus untuk membaca. Betapa pentingnya menjaga kesucian hati, dan ini adalah tugas yang paling penting diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah firman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ini Quran surah Al-Jumu'ah, ya, ayat kedua. Yang pertama tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Ya. Yang mana keduanya artinya di surah Ali Imran Allah firman, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman, mukmin, dengan diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan mereka sendiri. Wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian, kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran. Wal hikmah, yakni as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan, ya, kesesatan yang nyata. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kemudian dalam Quran surah Al-Jumu'ah, yang artinya tidak jauh beda. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 151, Allah firman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah firman, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan jiwa-jiwa kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum mengetahui tentangnya, yang kalian belum berilmu tentangnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, sesungguhnya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa itu, ya, itu merupakan tujuan penting diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan penting untuk mengangkat segala kotoran dan yang melekat pada jiwa seseorang menuju kepada kemuliaan akhlak, merupakan salah satu tujuan dari diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau akhlak kita baik, hati kita baik, bersih dari segala macam penyakit hati, ya, ada banyak macam penyakit hati yang perlu sebenarnya dibahas, ya, yang perlu sebenarnya dibahas. Kalau kita bersih dari berbagai macam penyakit hati, di antaranya penyakit syubhat, kemudian penyakit syahwat. Ini dua ini penyakit ini. Kalau hati kita bersih dari ini, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka akan mencerminkan kepada akhlak yang baik. Kita akan mendapati orang yang bersih hatinya, baik pula akhlaknya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Innamal umam akhlakun, in hamu sa'at akhlakuhum sa'u." Kata seorang penyair, suatu kaum itu dinilai dari akhlaknya. Jika akhlak mereka rusak, maka mereka akan berada di dalam kebinasaan. Rusaklah dirinya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda, yang hadisnya antum ketahui. Ketahuilah, ala inna fil jasadil mudghah. Di dalam jiwa kita, diri kita, ada segumpal darah. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau segumpal darah tadi salahat, maka seluruh tubuh kita salah, ya, akan baik pula.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, kalau sekiranya segumpal daging tadi rusak, maka rusak juga seluruh tubuh kita. Pandangan kita akan rusak karena hati kita rusak melihat yang diharamkan oleh Allah. Kemudian tangan kita akan rusak, kaki kita akan rusak, pendengaran kita juga akan rusak kalau hatinya rusak. Kata Nabi SAW, segumpal daging tadi atau segumpal darah tadi adalah hati. Ini masalah penting, ini pokok ini. Yang antum harus perhatikan. Hati seseorang bila bersih dari kesyirikan, ya, cinta terhadap dunia, maka dia akan selamat. Dan ini banyak sekali yang menimpa, ya, kepada manusia, sehingga kecintaannya terhadap dunia melalaikan dia dalam ketaatan kepada Allah. Cintanya terhadap hartanya, kepada wanita, melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ya. Antum keluar saja di jalan sudah melihat banyak maksiat, ya kan? Dan itu dapat mengotorkan hati kita, jiwa kita. Maka pembahasan ini sangat penting kita bahas karena ini bagian dari agama kita. Ya. Bagaimana salafus soleh dulu menjaga diri mereka, menjaga hati mereka dari berbagai macam fitnah yang dapat membuat hatinya menjadi rusak. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kalian. Maksudnya adalah mensucikan jiwa kalian dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia. Dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Itu semua sebagaimana beliau membersihkan mereka dari kesyirikan kepada tauhid. Dari perbuatan riya kepada keikhlasan. Dan dari sikap dusta kepada kejujuran. Hasad, iri, sombong dan sebagainya kepada akhlak yang baik, menuju kepada akhlak yang mulia. Ini semuanya adalah bentuk pensucian jiwa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memupuk umatnya menjadi hamba yang memiliki akhlak yang baik, menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, masalah ini, ya, ditegaskan oleh para ulama adalah masalah yang sangat penting. Untuk perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kalau antum memperhatikan firman Allah dan mentadabburinya di kitab-kitab tafsir yang ada, maka antum akan mendapati orang yang selalu mensucikan jiwanya akan beruntung. Dan bahkan surga itu juga Allah sediakan bagi orang-orang yang suka mensucikan jiwanya. Antum perhatikan di dalam Al-Quran surah Taha. Ya, di dalam Al-Quran surah Taha Allah berfirman, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha fa inna lahu nara jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar wa dzalika jazaa'u man tazakka." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang kembali kepada Allah, yakni meninggal dalam keadaan yang mujrim, berbuat dosa, hatinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, fa inna lahu nar jahannam, maka baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Tidak mati dan juga tidak hidup, menunjukkan apa? Beratnya siksaan di dalam neraka itu, ya. Kemudian wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang kepada Allah, yakni meninggal dalam keadaan
mukmin, hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari kesyirikan. Qad amila salihah, dan dia dulu di dunia telah beramal saleh, fa inna lahu fa ulaika lahum darajatul ula, maka baginya derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yaitu jannatu adn, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalika jazaa, dan demikian itu balasan bagi man tazakka, bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau kita mentadabburi firman Allah, beruntung orang yang menjaga kesucian hatinya. Lebih beruntung daripada antum menumpuk-numpuk ilmu tapi hatinya tidak bersih dari syubhat, dari syahwat, dari cinta terhadap dunia, dari penyakit-penyakit hati lainnya yang itu membuat hati antum menjadi kotor. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam firman Allah, yang dimaksud dengan mengotori jiwanya adalah berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat maksiat. Antum jangan pahami berbuat maksiat itu hanya melihat yang diharamkan. Banyak sekali. Cinta terhadap dunia itu bentuk kemaksiatan. Melanggar batasan-batasan Allah itu bentuk kemaksiatan. Tidak hanya melihat yang diharamkan oleh Allah, berkata kotor, tidak, banyak sekali. Makanya pembahasan ini sangat penting dibahas untuk para penuntut ilmu supaya dia tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit hati. Kenapa ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Tazkiyatun nufus ini bagian dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya selalu, setiap hari. Ya. Membersihkannya agar selamat. Karena orang yang selamat pada hari kiamat adalah datang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk menjaga kesucian hati kita? Karena tujuan utama Rasulullah SAW itu diutus adalah untuk mensucikan jiwa umatnya, memuliakan dakwah ini. Karena tazkiyatun nufus merupakan bagian dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa kita juga diperintahkan untuk memperhatikan dalam masalah ini? Karena hati ini ya, itu mudah sekali bolak-balik. Ya, terkadang kita di pagi harinya taat, tapi di sore harinya kita sudah berbuat maksiat. Begitu seterusnya. Sebaliknya, terkadang kita di sore hari taat, tapi esok harinya kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka karena hati mudah sekali berbolak-balik, kita jaga kesucian hati kita. Ada banyak caranya yang mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini bisa kita sampaikan. Karena mau membahas ini satu kitab ini, ya kan? Kemudian hati itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau hati baik, bersih, maka tubuh kita juga akan baik. Akan tercermin akhlak-akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Ya. Kemudian akhlak yang baik kepada sesama muslim. Tapi bila hatinya rusak, maka akan rusak. Tutur katanya akan menjadi kotor. Perbuatannya akan menjadi jelek. Karena hatinya tidak baik. Karena hati ini cerminan bagi setiap orang. Oleh karena itu salah seorang sahabat mengatakan, hati itu ibarat raja bagi anggota tubuhnya. Bila rajanya baik, maka prajuritnya, bawahannya juga akan baik.
Tapi bila rajanya tidak baik, maka bila rajanya baik, maka semuanya akan baik. Tapi bila rajanya tidak baik, maka semuanya juga tidak akan baik. Nah, hati ini ibaratkan raja bagi anggota tubuh kita. Ya. Kemudian, kenapa kita juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan hati kita ini? Karena kebanyakan manusia itu, mereka lalai terhadap hati mereka. Lalai sekali. Sibuk belajar Al-Quran, sibuk belajar bahasa Arab, sibuk belajar yang lain, tapi dia kurang memperhatikan dalam masalah hatinya. Belajar agama berkaitan tentang tazkiyatun nufus. Ini sangat penting sekali. Karena mereka lalai, kebanyakan mereka lalai, mereka sibuk belajar, menuntut ilmu, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, dan memperdalam ilmu usul hadis, tafsir, dan sebagainya. Meskipun hal ini baik, penting, dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu tersebut lalai untuk membahas masalah amalan-amalan hatinya ini. Sehingga yang terjadi apa? Penyakit hati. Yang muncul apa? Penyakit hati antara penuntut ilmu. Ya, penyakit hati. Ini yang membahayakan. Ya, lebih berbahaya daripada antum belum mengetahui ilmu tertentu. Ini antum sudah tahu ilmu, tapi masalah hati ini kalau antum tidak perhatikan akan merusak ilmu yang antum miliki tersebut. Oleh karena itu, banyaknya muskilah, ya, masalah-masalah, problem yang terjadi di antara manusia itu disebabkan oleh apa? Masalah hati. Ya, masalah hati. Sehingga penyakit-penyakit hati itu muncul di kalangan penuntut ilmu, kalangan para masyayikh, kalangan para ulama, muncul penyakit-penyakit hati. Di antaranya apa? Hasad, iri, atau dengki terhadap satu sama lain. Dia melihat, oh, di sana muridnya lebih banyak. Iri hati dia. Melihat ulama sana muridnya lebih banyak. Ini berbahaya ini. Berbahaya. Terjadi perpecahan jadinya. Di kalangan penuntut ilmu juga sama. Oh, si fulan ini lebih cepat belajarnya daripada saya. Wah, muncul penyakit hati. Ya. Ini sebabkan. Kemudian iri, riya. Ini penyakit hati yang muncul ini. Riya di kalangan penuntut ilmu, satu sama lain saling memperlihatkan amalan mereka satu sama lainnya. Tujuannya apa? Supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Ini masalah penyakit hati yang berbahaya yang menimpa para penuntut ilmu. Di kalangan para ulama juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Bukan hanya penuntut ilmu, apalagi kita yang tidak sebanding dengan mereka ilmunya. Lebih banyak lagi terjerumus ke dalam penyakit-penyakit hati ini. Kalau antum tidak memperhatikan masalah hati antum akan larut dan terbawa oleh penyakit-penyakit hati yang pada akhirnya akan membinasakan diri antum sekalian. Kemudian di antaranya penyakit-penyakit hati juga yang sering menimpa kita adalah kesombongan. Sombong terhadap ilmu yang dia miliki padahal hanya sedikit. Kemudian cinta dan rakus terhadap dunia. Dari kalangan penuntut ilmu seperti ini, di kalangan para dai seperti ini, mereka cenderung lebih mengejar kehidupan dunia, sehingga mereka sudah tidak memperhatikan tentang masalah akhiratnya lagi itu. Mereka sibuk mengejar dunia dan menumpuk hartanya. Ketahui ya saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperhatikan dalam masalah hati ini, maka yang terjadi itu akan membuat perpecahan dan rusaknya akhlak dari seorang penuntut ilmu tersebut. Rusaknya akhlak dari seorang dai tersebut karena masalah hati. Karena masalah hati. Karena hati ini mudah berbolak-baliknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan hati ini ada di antara jari Allah. Jadi kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin membaliknya gampang.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Kemudian tazkiyatun nufus. Dan pentingnya tazkiyatun nufus ini. Di antaranya yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang makna tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu diambil dari kata zakka yuzakki. Ya. Makanya antum lihat dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitab. Ya. Diambil dari kata zakka yuzakki, ya. Itu bisa bermakna tumbuh berkembang. Ya. Atau bisa juga bermakna taharah, penyucian, pembersihan. Dan juga ada di dalam kitab-kitab yang lain juga termasuk apa? Menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal soleh. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus adalah menjaga kesucian jiwa kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang dapat merusak amalan kita, yang dapat merusak diri kita, amalan kita, ya, serta membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari apa? Istilah dari pengertian tazkiyatun nufus itu menjaga apa? Diri hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran atau dosa dan maksiat yang dapat merusak amalan kita, dapat merusak hati kita, dapat merusak jiwa kita, ya, sehingga membuat kita lalai dari ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian yang semakna atau yang mirip dengan seperti itu, ya. Yang intinya tazkiyatun nufus ini, ya, yaitu menjaga kesucian jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati. Dari berbagai macam penyakit hati. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu merupakan penyerta dan penyempurna saja. Jadi amalan hati itu adalah pokoknya, sedangkan amalan badan adalah penyerta dan penyempurnanya. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Jadi kalau antum tidak memperhatikan dalam masalah hati ini, ya, maka akan matilah badan antum, rusaklah badan antum. Jatuh dia ke dalam penyakit hati yang berbahaya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mempelajari hukum-hukum hati, yakni amalan-amalan hati, hal-hal yang dapat membuat kita membersihkan hati kita dan hal-hal yang dapat mengotori hati kita. Ini sangat penting. Lebih penting daripada antum mempelajari hukum-hukum badan antum. Antum kalau misalkan mempelajari tentang solat sesuai sunnah misalkan, tapi antum tidak memperhatikan dalam masalah hati, bagaimana itu ibadahnya itu jadinya itu? Akan muncul riya dalam ibadah antum. Dan ini dapat merusak amalan antum tentunya. Makanya jauh lebih penting daripada amalan-amalan badan antum. Ya.
Oleh karena itu beliau rahimahullah ta'ala, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa man ta'ammala syari'ah fi masadiriha wa mawaridiha alima anna irtibata a'malil jawarih bi a'malil qulub." Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang memperhatikan tentang syariat, maka dia akan mendapati dalam syariat tadi adalah sumber yang mana hal tersebut berisi tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati, ada kaitannya. Amalan badan dengan amalan hati, ada kaitannya. Kemudian kata beliau, wa annaha la tanfa'u biduniha wa anna a'malal qulub afradu 'alal 'abd min a'malil jawarih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. So, perhatikan ini perkataan Imam Qayyim, amalan badan tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa? Amalan hati. Tidak akan bermanfaat salat antum, puasa antum tidak akan bermanfaat kalau hati antum ada penyakitnya. Faham tum sampai sini? Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Kata beliau, wa hal yumayyizul mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma minal a'mali allati mayyazat bainahuma. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bukankah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik itu tergantung pada hatinya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, bukankah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik itu terletak pada hatinya? Ya. Berupa amalan hati yang membedakan antara orang munafik dan orang mukmin tadi. Amalan hatinya. Antum bisa salah. Oh, lihatlah orang-orang munafik itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalil. Wa la yadhkurunallaha katsira, ya. Mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya. Ya. Perhatikan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil islami illa bi amali qalbihi qabla jawarihi wa ubudiyatuhul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih wa aktsaru adwamu fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukankah seorang masuk Islam itu diawali dengan amalan hati? Ya. Bukankah seorang yang masuk Islam itu diawali dengan amalan hati sebelum amalan badannya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan. Bahkan lebih banyak, ya, lebih kontinu, lebih wajib di setiap waktunya ketimbang dari amalan badan, amalan hati ini. Antum sering memperhatikan amalan hati, ya. Jangan antum lupakan hati kita. Ini pokoknya ini. Kalau rusak hati antum, amalan ibadah antum bisa rusak yang lainnya. Ya, bisa rusak. Kemudian Imam Al-Qayyim juga menjelaskan bahwasannya amalan hati ini lebih penting daripada amalan badan. Namun hal ini tidak berarti bahwa beliau rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Bukan itu maksudnya. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala mengikuti keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya amalan badan itu bagian dari iman. Itu keyakinan beliau. Bukan berarti beliau menafikan amalan badan itu bagian dari iman, tidak. Tapi beliau meyakini justru amalan badan itu bagian dari iman. Tetapi yang beliau tekankan di sini apa? Amalan hati itu sangat penting. Yang berkaitan tentang hati antum. Karena keyakinan Imam Al-Qayyim itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau meyakini bahwasannya, ya, kalau tentang keimanan, iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Qaulun bil lisani,
ya, itu perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, ya, dan diamalkan dengan anggota badan atau tubuh. Wa amalun bil arkan, ya, dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang mana iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Dan Imam Al-Qayyim tahu tentang hal tersebut. Bukan berarti beliau menafikan tentang amalan badan, tidak. Tapi beliau lebih menekankan sangat pentingnya amalan hati ini. Bahkan di dalam ayat tadi yang kita bacakan Quran surah Thaha, ya, Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, selalu menjaga kebersihan hatinya. Ya, surga untuk mereka. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Amalan hati adalah amalan yang pokok bagi setiap mukmin. Ya. Meskipun seseorang beramal dengan amalan yang sangat banyak, namun hatinya tidak ikhlas kepada Allah, ya, ada sifat riyaknya, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Antum perhatikan perkataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, kata beliau, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Kata beliau, berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya, karena ikhlasnya, keikhlasannya tadi. Ya, karena keikhlasannya. Hal ini sebagaimana ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, beliau melihat di surga itu ada orang yang dimasukkan ke dalam surga lantaran amalan yang kecil, yaitu membuang gangguan di jalan, duri di jalan. Gara-gara itu Allah masukkan ke dalam surga, ya akhi. Nabi SAW melihatnya ketika Mi'raj. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Amalan kecil itu bisa menjadi besar pahalanya insya Allah karena keikhlasan kita. Kemudian kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah, dan berapa banyak amalan yang besar, puasa, salatnya, kemudian membaca Al-Qur'annya dan ibadah-ibadah besar lainnya, hajinya, itu menjadi kecil, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Karena niatnya tadi. Maka perhatikanlah masalah ini. Ya. Masalah ini sangat penting sekali. Masalah hati ini. Oleh karena itu, tidak dipungkiri lagi bahwasannya tugas Nabi SAW yang sangat penting adalah mensucikan jiwa hamba atau umat-umatnya ini dari berbagai macam penyakit hati. Dan ini adalah masalah yang sangat penting. Terus menerus, ya, kita sebagai dai, thalabul ilmi saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga hati dan saling berwasiat untuk senantiasa memperhatikan masalah hati ini. Ya. Sebagaimana dalil yang sudah jelas, ada banyak penyakit-penyakit hati ini yang menimpa hampir semua orang dari kalangan atas maupun orang awam, kalangan penuntut ilmu, kalangan para ulama, kiai, ustadz-ustadz. Masalah hati ini, berapa banyak yang membuat mereka jadi riya, ujub, dengki, ada kesombongan di dalam hatinya karena masalah hati ini. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, mensucikan jiwa lebih berat ketimbang dan lebih sulit ketimbang kita mengobati luka di badan. Karena luka di badan antum tahu yang mana yang sakit.
Tapi luka di hati kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Bahkan di kalangan para ulama pun dia sedang sakit hati pun tidak tahu dia. Dia sedang iri dengan yang ini. Tidak tahu dia. Ya kan? Makanya kata Imam Qayyim lebih sulit mengobati penyakit hati daripada penyakit anggota badan. Itu gampang. Sakit gigi, tahu sakitnya di sini. Sakit kepala, antum tahu sakitnya di sini. Tapi masalah hati tidak ada yang tahu. Bahkan ketika kita kena penyakit hati saja tidak tahu kita. Cinta terhadap dunia, mengejar kedudukan, cinta terhadap wanita, ya kan? Dan masih banyak lagi penyakit hati lainnya. Tidak tahu. Ya. Tahu-tahunya ya dia sudah apa? Binasa karena penyakit hatinya tersebut. Sudah parah baru dia sadar. Oleh karena itu kata Imam Qayyim, menyucikan jiwa lebih berat daripada dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Barang siapa yang mensucikan dirinya dengan latihan spiritual, berjuang, ya, menyendiri, bertapa dan sebagainya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak akan mungkin bisa mengobati hatinya. Tidak akan mungkin. Betapa ini tidak mungkin. Cari ketenangan. Salah satu caranya kata Imam Qayyim rahimahullah, tidak ada cara lain. Ya. Dan tidak ada dokter yang paling baik kecuali Rasulullah SAW. Antum ikuti tuntunan Nabi SAW dalam bimbingan beliau dalam mengobati hati dan mensucikan jiwa ini. Itu saja caranya. Ya, antum pelajari agama dalam masalah bab tentang tazkiyatun nufus ini, supaya kita tidak terjerumus dan menimpa kita penyakit hati. Karena tidak ada jalan lain atau cara lain kecuali dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mensucikan jiwa itu ganjaran pahala yang besar berupa surga. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an surah Thaha tadi, yang kita bacakan dalam Quran surah Thaha ayat 75 sampai 76. Nanti antum cek ya, karena antum tak hafal. Antum cek itu, antum pelajari betapa pentingnya masalah hati ini. Sampai-sampai Allah balas dengan surga ya. Ayat 75 sampai 76 dari surah Thaha. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya. Antum kalau tidak memperhatikan ini, antum cari penyakit obatnya. Jangan antum biarkan. Ya, jangan antum biarkan diri antum. Ya. Jangan antum biarkan diri antum dalam apa? Dalam atau ditimpa penyakit hati ini. Di antara caranya adalah ya antum berzikir, ya. Kemudian antum mentadaburi Al-Qur'an, ini salah satu obatnya. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa sampaikan bila waktunya memungkinkan. Saudara-saudaraku yang seiman rahmati Allah, antum kalau melihat di bagaimana akhlaknya para ulama terdahulu, di antara kitab-kitab yang terkenal adalah Syiarul A'lam Nubala, ya, kemudian Sifatus Safwah, ya, kemudian Aina nahnu min akhlaqis salaf. Maka antum akan mendapati mereka para ulama, ya, yang berada di atas manhaj yang benar. Mereka selalu menjaga diri mereka dari fitnah-fitnah yang dapat membuat hatinya ini, ya, jatuh kepada penyakit. Terhadap dunia, terhadap kedudukan, kekuasaan, mereka sangat menolak itu. Ya, sangat menolak tentang hal itu. Ya. Di antaranya apa? Imam Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau ketika ini tentang apa? Tentang dunia. Kata beliau, siapa orang yang hina itu? Orang yang hina itu kata Imam Al-Mubarak adalah orang yang mencari makan dengan menjual agamanya. Orang yang hina adalah mencari makan dengan menjual agamanya. Ya, ini menunjukkan beliau, ya, sangat memperhatikan dalam masalah ini. Ini penyakit hati. Banyak orang yang mengejar dunia, ya kan? Sehingga agamanya dia jual. Meninggalkan sholat, ya, 5 waktu. Tidak pernah berjamaah. Karena kesibukan dia mengejar dunia hanya untuk mencari nafkah. Ya, hanya untuk mencari
nafkah. Yang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun dia kerjanya siang dan malam, kalau sudah segitu ditetapkan oleh Allah, segitu aja. Dan merugilah dia, orang yang seperti ini. Ya, orang yang seperti ini. Saudara-saudaraku yang seiman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah yang harus antum perhatikan dalam masalah tazkiyatun nufus ini. Yang disampaikan oleh para ulama di antaranya adalah sucinya jiwa seseorang itu berada di tangan Allah. Maka tidak akan mungkin seorang mukmin akan suci hatinya kecuali atas kehendak Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur di ayat ke-21 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu samiun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini salah satu penyebab orang bisa terjerumus ke dalam penyakit hati. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kalau antum memahami tentang penyakit-penyakit hati yang banyak menimpa diri kita, itu karena syaitan yang mengarahkan ke situ. Ya, syaitan yang menjerumuskan kita. Nah, karena dia sudah berjanji kepada Allah di dalam Al-Quran ketika dia dikeluarkan dari surga. Dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Kemudian dia bilang, ya, karena engkau telah mengecapkan aku sesat, maka aku akan menyesatkan hambamu dari jalanmu. Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah mengecapku sesat, maka aku akan menyesatkan, menjauhkan hamba-hambamu dari jalanmu. Itu sudah janji dia. Penuntut ilmu, dia susah untuk membuat antum jatuh kepada perbuatan bid'ah, kesyirikan. Itu sulit bagi syaitan. Mereka masuk dari jalan apa? Penyakit hati, hasad. Ya, timbullah perpecahan. Riya, di situ dia masuk. Kalau untuk menyesatkan antum lagi, ya, berbuat apa? Kesyirikan, kemudian berbuat kebid'ahan, itu sulit bagi mereka. Bagi syaitan. Dia masuk dari jalan perpecahan tadi. Dibenturkannya satu dengan satu dalam masalah hati. Ya. Masalah hati. Maka kesucian hati ini ada di tangan Allah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Itu syaitan itu. Ya. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah kepada kalian, niscaya tidak seorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar tersebut selama-lamanya. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dia kehendaki. Allah lah yang mensucikan jiwa tadi. Maka salah satu caranya antum mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berdoa, ya akhi. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang hafal? Kasih hadiah nih. Berarti antum jarang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum bisa menjamin diri hati antum bersih? Dari Arab nih. Masih baru, ya? Tidak ada. Malu dalam menuntut ilmu itu salah, ya? Menjaga hati, bukan hanya masalah hati ini. Justru ini salah
Kata Imam Ahmad, Imam Bukhari menukil katanya, lan yanalul ilm al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang di dalam hatinya ada kesombongan dan ada malu. Ini malu yang salah tempat ini. Malu yang sebagian dari iman itu yaitu malu dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dia malu, takut dia. Malu. Tapi kalau dalam menuntut ilmu tak boleh malu. Ayo. Berarti antum jarang berdoanya. Doanya yang tadi berkulit sakitkan dia. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW itu ayat Al-Quran. Taib. Nabi SAW sering berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Antum jarang berdoa ya akhi. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Subhanallah, ini doa Nabi SAW. Anta waliyuha wa mawlaha. Allah sebaik-baik apa? Penolong bagi jiwa kita. Antum hafalkan doa ini. Kalau belum hafal, antum beli buku doa. Ada di buku-buku doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Berdoa ya akhi. Setiap hari antum berdoa. Jangan sampai antum melupakan ini di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, ya Allah. Kan tidak akan ada yang sanggup untuk menjaga hati kita ini untuk istiqamah di jalan Allah. Berada di atas sunnah ini dan jauh dari segala macam penyakit hati kecuali Allah yang menjaganya. Faham tuh? Taib, antum hafalkan itu doanya. Kalau belum hafal nanti lihat di buku-buku doa. Ya. Islam ini sudah sempurna sampai hal yang seperti itu saja sudah diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar membersihkan hati dengan doa tadi. Ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nufus ini tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Mensucikan jiwa itu tidak akan mungkin diperoleh kecuali dengan cara apa? Menempuh petunjuk dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diikuti oleh para sahabat. Tidak akan mungkin kita bisa mensucikan jiwa kalau kita tidak mengikuti jalan dan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan atau cara atau ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka pasti akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Semuanya tentunya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tentang mensucikan jiwa juga sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau belum, apa fungsi dari ayat tadi? Ya kan? Tujuan yang paling penting dari diutusnya Nabi apa? Mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Kemudian yang ketiga, wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila." Dalam ayat yang lain, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Allah berfirman, Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah mensucikan siapa saja yang dikehendakinya. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dalam ayat yang lain di Quran surah An-Najm,
maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kita ini jangan merasa ada bersih saat hatinya, belum. Justru kita setiap hari merasa takut. Hati ini kadang yang membuat kita sulit beribadah itu karena hati kita kotor. Malas untuk ngaji misalkan. Baca Quran, itu yang membuatnya apa? Dosa dan maksiat. Yang itu mempengaruhi hati kita. Makanya Imam Qayyim itu pernah berkata, hati itu seperti tembaga, mudah berkaratnya. Karatnya hati itu disebabkan oleh lalai kita dan maksiat kita. Sedangkan pengkilapnya, pembersihnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah dan istighfar. Banyak-banyak istighfar ya, istighfar. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu apa? Sebelum azan itu. Di subuh, antum bangun awal sepertiga malam, setelah antum qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Ya, sambil menunggu azan antum perbanyak istighfar. Ya. Bukan bangunnya pas komat. Baik. Masbuk dan sebagainya ya. Maka penting sekali ini. Ya, penting sekali. Karena kotoran yang ada pada hati itu dapat merusak hati kita. Ya. Merusak hati kita. Dan itu mempengaruhi amal ibadah kita tentunya. Ya, amal ibadah. Coba saja antum berbuat maksiat nih hari ini. Antum melihat diri antum malas tuh mulai itu. Ya kan? Malaslah baca Qur'annya. Tapi kalau lagi dengar kajian nih bersih nih, semangat begitu nanti keluar dari sini udah sampai malam mulai itu dah. Malas murojaah dan sebagainya. Ya. Karena penyakit hati. Sikap lalai itu adalah penyakit hati juga. Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Ya. Itu juga penyakit hati, termasuk penyakit hati. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa harus dilakukan dengan dua perkara, yaitu dengan lahir dan batin. Ya, seorang mukmin wajib berusaha untuk membersihkan dirinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kalau antum ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum memperhatikan dalam masalah ini, perhatikanlah. Ya. Mungkin antum pernah mendengar kisah orang yang lewat di hadapan Nabi dan para sahabatnya akan lewat seorang penghuni surga. Besoknya orang ini lagi. Ada salah seorang sahabat numpang, ya kan? Dengan alasan saya ada masalah dengan keluarga, padahal tidak ada. Pengen tahu apa amalannya. Sama ya kan? Ya, sholat biasa ya, ini biasa-biasa ya dia. Tapi ada satu amalannya, apa itu? Hah? Amalan hati itu. Ya. Masalah hati. Ini sangat penting ya, akhi. Makanya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah mencintai mereka. Senang Allah dengan orang yang seperti itu. Ya. Baik. Di dalam ayat yang lain Allah firman wa thiyabaka fatahhir. Tentang makna thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini, maka bersihkanlah jiwamu. Itu maksudnya. Kata Imam Ibnu Mujahid rahimahullah ta'ala. Begitu juga Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat di atas, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Ya, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Ayat ini mencakup semuanya, yaitu bahwa seorang muslim harus membersihkan dirinya secara lahir maupun secara batin.
lahir dan batin. Ya. Lahir saja, secara lahir aja itu penting, ya kan? Baju antum tak antum cuci sebulan misalnya, gimana tuh? Tanggapan orang sebelah antum. Ada kisah nyata waktu umroh di Saudi itu bulan Ramadan, ya, ketemulah dengan orang salah satu jamaah dari Pakistan. Selama di situ tak pernah diganti baju sebulan loh, dari awal Ramadan tak pernah dia cuciin, tak pernah melihat dia ganti baju itu lagi. Jadi teman ni solat ada dia di situ. Jadi setiap kali ada dia solat di sampingnya tu, dia membatalkan diri, tak mampu, tak tahan. Bau keringat, macam-macam antum. Dah macam peraduk. Itu saja dah tak bagus, ya kan? Apalagi dalam masalah hati. Ya, itu bisa bayangkan kan? Pakaian saja kalau tidak dibersihkan akan kotor dan berbau. Apalagi sebulan nih, selama Ramadan tak pernah dibersihkan. Itu dia lagi puasa itu mual-mual dia. Ya, dia cerita. Ya, ikhwah kita juga bulan Ramadan sebelum sebelum kejadian ini. Ya. Covid ini. Jadi seperti itu. Kebetulan pula setiap dia solat ada di sebelahnya, ya kan? Setiap kali ada ini batalnya. Dia tak mampu cuma mual lagi puasa ini kan. Ini sebagainya aduh, ya. Akhirnya dia membatalkan, pindah dia. Terganggu, ya. Terganggu. Itu terus pakaian Ustaz katanya. Tak mampu katanya. Nah, ini yang harus, apalagi dalam masalah hati, maka ini jauh lebih penting lagi untuk antum senantiasa mensucikannya, membersihkannya dari berbagai macam, ya, penyakit hati, ya, lainnya. Kemudian yang kelima, barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya ia menutup diri dari pintu-pintu yang dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Di antaranya apa? Seorang muslim itu harus berhati-hati dari dua fitnah. Dua fitnah yang membahayakan. Yang pertama fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini, ya, dapat merusak agama antum. Yaitu bercampurnya antara yang hak dengan kebatilan. Syubhat-syubhat yang menyebar saat ini, ya kan? Tentang masalah tauhid, keyakinan itu, asma wa sifat, itu syubhat-syubhat yang dapat merusak antum. Serta menjauhi diri dari fitnah syahwat. Ini juga sama ini. Dapat merusak antum. Ya, dapat merusak dan mengotori jiwa antum. Ya. Di antaranya apa? Banyak sekali. Ya. Syahwat dari mata kita ini muncul dari mata melihat yang diharamkan oleh Allah. Kemudian mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata dengan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang. Ini dapat membuat antum jadi rusak. Ya. Dapat membuat hati antum menjadi rusak. Jauhi hal-hal yang dapat membuat antum sulit untuk tazkiyatun nufus tadi. Kemudian yang keenam adalah pentingnya memilih teman yang baik. Ya, pentingnya memilih teman yang baik. Ini sangat penting sekali, ya. Memilih teman sangatlah penting. Sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang-orang mukmin. Ini prinsip kita ini dalam beragama. Jangan kita bergaul, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Seringlah bergaul dengan orang-orang mukmin. Yang kita lihat, ya, akhlaknya baik, ya, agamanya baik tadi, ya. Jangan sampai kita menyesal. Ya, jangan sampai kita menyesal kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Quran surah Al-Furqan, ya kan? Ada sekelompok manusia yang menyesal, mereka menggigit jari-jarinya, tangannya ini. Lantaran apa?
salah memilih teman. Ya, lantaran salah memilih teman. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik itu mencerminkan diri kita. Teman yang buruk juga cerminan diri kita juga. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu dilihat dari agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman. Dilihat dari agama sahabat karibnya, siapa lebih dekat dengan siapa dia. Tukang syubhat, tukang fitnah, jadi gitu dia. Dekatnya dengan siapa? Ahlul bid'ah. Dia lebih cenderung terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Oh, dekatnya dengan para ulama, dekatnya dengan orang-orang yang soleh, maka seperti itu pula dia. Ya, maka ini antum harus perhatikan. Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk senantiasa apa? Pandai-pandai memilih teman. Ya, pandai-pandai memilih teman. Kemudian yang ketujuh, wajib diketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus untuk membersihkan jiwa manusia. Dan seluruh perintah syariat itu bertujuan untuk membersihkan hati manusia. Seluruh perintah syariat, kalau antum memperhatikan, yang dibawa oleh Nabi SAW ini, Nabi kita, yang antum pelajari siang dan malam itu, ya, itu bertujuan untuk membersihkan hati manusia agar manusia mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Karena tidak ada bahaya yang lebih besar dari penyakit hati, itu tentang ini, kesyirikan ini. Maka daripada itu Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, illa liya'budun. Ini kalau kita memperhatikan tentang masalah ini. Kemudian yang kedelapan, hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun matinya hati kita dan gelapnya hati kita itu pokok segala keburukan. Kalau hati antum mati, sudahlah. Ya, yang ada ya keburukan terus yang akan kita lakukan. Maka tadi kita sudah sampaikan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah Allah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Kalau sudah hati kita jauh dari cahaya, ya, dan sinar, ya, justru lebih dekatnya daripada kegelapan, itu dapat membuat hati kita menjadi mati. Ya, menjadi mati. Yang ada apa? Keburukan terus kita lakukan atau kerjakan. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, karena waktu kita sudah tinggal sedikit ini, yang mudah-mudahan kita bisa membahas ini lagi, ya, kalau bisa menyelesaikan kitab ini, ya. Yang antum yang berikutnya adalah yang antum harus perhatikan apa? Tentang masalah hati ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan hati ini sebagai apa? Wadah kita. Ya, wadah kita untuk mengimani, beriman, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka daripada itu hendaknya antum senantiasa menjaga wadah tersebut. Jangan sampai kotor. Seperti kalau antum punya teko, antum ingin minum airnya bersih gitu kan, atau galon, ya kan? Antum selalu menjaga kebersihan galonnya. Kalau galonnya kotor gimana? Airnya akan kotor pula. Maka
Ya, terakhir ya, nasihat ini untuk diri pribadi dan antum sekalian. Ya, hendaknya kita sentiasa menjaga kebersihan hati kita. Ya, kebersihan hati kita. Kita selalu menjaganya, memperhatikannya di setiap waktu. Ya, di setiap waktu kita. Karena itu lebih afdal, lebih utama daripada kita memperhatikan amalan badan kita, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Dan kita belum membahas tentang keadaan hati-hati dan macam-macam penyakit-penyakit hati. Itu lebih panjang lagi dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, mudah-mudahan tentang keutamaan ya, serta pentingnya menjaga dari bab-bab awal dari kitab ini, Tazkiyatun Nufus ini, dapat memberikan pelajaran untuk antum semuanya bahwasanya betapa pentingnya menjaga amalan hati ya, dan terus-menerus menjaganya setiap waktu kita. Dan ketahuilah tidak ada yang dapat membersihkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.